Ini apa ponakan tapi udah tinggal sama aku. Kan belum. Iya tadi kan Belum tiga tiga tuh jadi ponakan aku, tiga-tiganya lagi sakit. Kak, nggak mau masuk lagi. Ini kan mungkin di sini tuh program apa sih kamu boleh jelasin? di sini aku ikut program apa inseminasi, terus bayi tabung juga. Jadi kalau misalkan insem itu gagal, kita langsung go through ke bayi tabung, gitu. Ini kan udah 9 tahun nih Kak. Ya, 9 tahun Desember ini pas banget anniversary Nah, sebenarnya. ini emang pengen segera punya anak gimana sih? Kalau kepengenan tuh sih dari awal nikah kan, setiap orang yang berumah tangga pasti pengen langsung punya anak rata-rata, walaupun sekarang banyak orang yang kayak child free. Tapi aku sama Alfi enggak sih, aku tetap pengen punya keturunan sama suami. Tapi kita berdua itu enggak yang kayak nguyo orangnya gimana ya, enggak yang harus apa ayo pokoknya tahun ini atau tahun depan harus punya anak, enggak juga. Jadi aku sama Alfi lebih mensyukuri apa yang udah Allah kasih untuk kita. Cuman selama 9 tahun juga aku sama Alfi udah kesana kesini untuk ikhtiar ya. Namanya ikhtiar tuh wajib untuk bisa punya anak, punya keturunan. Jadi beberapa rumah sakit pun kita juga pernah datangi, konsul gitu, tindakan segala macam. Tapi Brawijaya ini aku lebih seneng karena pendekatannya itu dia kayak keluarga, dia kayak family care banget gitu loh Kak. Dia kayak enggak yang langsung tiba-tiba mental kita tuh di dropin. Ada juga beberapa tempat tuh yang kayak wah kamu nih nggak akan bisa punya anak nih, banyak judgement kayak gitu yang bikin kita tuh belum mau berobat udah drop duluan. Tapi kalau di Brawijaya ini dia kayak banyak bukan memberi harapan ya, dia kayak memberikan plan A, plan B, plan C. Fitri nanti kalau begini nggak bisa, kita akan kesini, semuanya itu pasti ada jalan. Itu yang bikin aku kayak oke deh, semangat lagi buat promil di tahun ke-9. Sebenarnya kita tuh udah give up, udah kayak udah deh terserah Allah aja mau ngasih kapan. Tapi ya kata Alfi nggak bisa gitu. Apapun hajat kita, ikhtiar itu perlu, penting. Gitu. Mungkin mohon maaf apakah memang ada yang dirasa maksudnya kayak 9 tahun belum punya, apakah ada something gitu kan kayak ada sedikit penyerah segala macam, itu ada nggak sih yang mungkin ngalamin kayak gitu tuh yang menghambat akhirnya bisa Iya. itu loh. Kalau aku sih, kalau aku sama Alfi nih, kita tuh kan nggak ada kayak misalkan nih cewek tuh kalau mens kan suka sakit atau apa atau siklusnya berantakan. Kalau aku siklus tuh aman banget, sebulan sekali aku haid. Terus kayak setiap mens tuh aku nggak pernah merasa sakit sama sekali. Jadi kayak apa ya? Tapi ternyata pas dicek segala macam, aku tuh memang ada sedikit pembengkakan di tuba. Mungkin itu penghambatnya kali ya. Tapi nanti besok udah mau ditindakan. Nah itu tindakan apa kan? Besok kita laparoskopi buat ngecek nih tuba apakah harus dipotong ataukah harus diangkat gitu. Jadi kalau emang diangkat ya berarti jalan untuk punya anak ya bayi tabung. Nah selama ini tubuhnya tuh kayak ada rasa sakit nggak sih kan mungkin karena ada Nggak pernah Kak. Jadi aku malah nggak tahu bahwa tubaku tuh bengkak karena nggak ada rasa sama sekali, nggak ada rasa sakit sama sekali, mens pun aman banget. Terus siklusnya pun normal, 4 sampai 5 sampai 7 hari. Makanya jadi buat kita pun yang belum menikah nih, saran aku wajib banget untuk periksa kesehatan reproduksi. Karena kadang kayak jangan sampai kayak aku nih Kak, aku merasa nggak pernah sakit mens dan lain-lain, tapi ternyata ada hal lain yang bisa menghambat nanti setelah menikah gitu. Nah respon dari suami gimana pas tahu ada pemeran Dia dia sih apa ya, dia responnya sedih tuh enggak, biasa aja. Cuma aku bilang lu jangan minta nikah lagi ya. Alhamdulillah sih dia responnya mensupport ya Kak. Dia bilang ya udah apa kalau emang tubanya rusak atau susah, ya udah buang aja. Jadi kalau dibuang pun juga mungkin itu kan bengkak infeksi. Infeksi kalau didiemin kan bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain. Jadi kalau memang better itu untuk dibuang-buang, tapi kalau dokter bilang itu itu bisa dipotong dan disambung itu juga lebih baik. Jadi kita serahkan semua ke dokter Gun, mana yang terbaik menurut beliau kita ikut. sempat shock gak sih merasakan apa ternyata hasil diagnosanya seperti itu? Shock tuh kalau aku pribadi sih memang sempat ada rasa sedih ya, kayak wah ini berarti aku kecolongan nih, kok aku nggak ngecek reproduksi aku dari dulu, dari sebelum menikah atau dari awal-awal menikah. Karena aku ngerasa ya udah kalau belum punya anak berarti Allah belum kasih. Itu memang betul secara agama. Cuma kan secara medis pun kita perlu untuk Ikhtiar. Iya, ikhtiar, betul. Awalnya sempat sedih juga kayak sampai aku tuh kayak pikir
apa Alfi nikah lagi aja ya. Aku sempat mikir gitu Kak dulu awal-awal tahu bahwa kendalanya di tuba ini, di tubanya aku kan. Aku sempat bilang, Bi, kamu kalaupun emang mau punya keturunan ya nikah lagi aja. Cuma Alfi kayak lu ngomong apa sih, nggak usah ini deh, nggak usah ngadi-ngadi deh, dia bilang gitu. Alhamdulillah sih dia malah makin sayang, makin nggak mau ninggalin, makin ayo kita berobat aja kemana gitu. Dia support banget, dari alternatif sampai yang medis dijabanin sama dia. Dan hari ini Alfi belum sempat datang ya untuk Iya. konsultasi. Benar, Alfi tuh sebenarnya Kak hari ini mau datang, tapi karena besok aku laparoskopi, operasi kecil, jadi dia tuh pengen izin besok karena dia mau nemenin, dia mau ikut langsung laparoskopi. Tapi ya dampaknya itu, gara-gara besok dia mau izin, hari ini dia di fullin syutingnya, nggak bisa kemana-mana. Artinya Kak Fitri sempat underestimate diri sendiri kan, mungkin dari dulu nggak enak nih, tidak bisa, misalnya kayak ada hambatan dalam memberikan Keturunan. sempat underestimate diri sendiri karena itu tadi sempat bilang apalagi sampai kayak istilahnya mengizinkan untuk menikah lagi itu gimana Kak? Iya, karena aku ngerasa aku tuh nggak boleh egois gitu loh Kak. Kayak perjalanan ini kan ya gara-gara ada Tuba yang berkendala, jadi aku kayak ngerasa ya aku udah nggak boleh egois nih gitu loh. Ya kita kan nggak tahu isi hati orangnya, apalagi suami, mungkin dia pengen punya anak, mungkin dia pengen punya keturunan, walaupun aku juga pengen tapi terhambat kan. Cuman ya udah, Bi, kalau emang mau jalan yang cepat short way ya nikahin aja lah, jangan yang punya anak, udah pasti dia ini kan bener kan, aku bilang gitu. Cuman dia digituin malah makin kayak nggak mau dan nggak tega. Ya udah bagus deh. Berarti sempat merasa ikhlas di poligami Kak atau gimana sebenarnya? Sempat kayak aku tuh kayak ngerasa karena prinsip aku suami tuh kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan. Ya udah, karena bukan milik kita. Nah ini kan mungkin akhirnya ya tadi dibilang kan Bang Alfi itu kayak dia setia segala macam. Nah ini yang akhirnya awal pengen bagi kamu itu siapa nih yang mencetuskan awal kata-kata atau mungkin apa? Aku, karena kan dokter kan kasih solusi, tuba aku nih kalau nggak dipotong dibuang. Alfi tuh nggak mau Kak, dia kayak ngerasa aduh jangan deh kalau potong tuba, dia bilang itu kenapa ya, aku kan jadi kayak ngerasa ada bagian tubuhku yang terbuang. Nah itu dia nggak tega, dia kasihan kan, jangan deh gini-gini. Akhirnya udah deh kita mundur tuh promil setahun Kak, buat meredam dulu emosi-emosi yang ada gitu kan. Maksudnya emosi sedih, bukan emosi yang marah gitu. Cuman aku udah setahun lewat, aku bilang, Bi, kan kita belum bisa juga nih untuk normal. Jadi kalau menurut aku, kalau emang tuba aku tuh emang harus dibuang, ya nggak apa-apa. Lagi pula ngapain sih aku nyimpen penyakit, nyimpen infeksi, itu kan lebih bahaya. Akhirnya dia udah banyak ngobrol, udah bawa Alfi ke dokter Gun juga buat ngobrol bahayanya tuba infeksi kalau dipertahanin tuh apa. Dia akhirnya ya udahlah, kalau emang terbaik untuk aku, dan aku pun sebenarnya nggak apa-apa Kak, mau tuba dibuang semua pun juga nggak apa-apa. Yang penting kan aku sehat gitu loh, jangan sampai aku tuh menyimpan infeksi untuk apa, karena nggak berfungsi gitu kan. Cuman dari sisi Alfi, karena dia suami kali, dia nggak tega ada bagian tubuhku yang terbuang. Artinya udah 9 tahun kurang mungkin yang kayak merasakan emosi sedihnya itu Kak. Nah itu menjalani sehari-hari gimana Kak? Apakah ada tekanan juga gitu dari Orang tua? terdekat, misalnya kayak minta turunan atau gimana? Aku alhamdulillah sih dari kayak mertua, orang tua itu mensupport ya Kak. Mereka bukan yang kayak mana nih udah punya anak belum, atau setiap lebaran anaknya mana, alhamdulillah nggak kayak gitu. Mereka support aja, mereka cuma bilang, Fitri, apapun yang Allah takdirin buat kalian itu yang terbaik gitu loh. Jadi ya Alfi juga, mungkin Allah nggak kasih kita anak kandung, tapi Allah banyak kasih kita anak di Bikers Dakwah. Banyak anak orang dititip. Gitu. Oke, aman. Terima kasih. Sama. Malamnya kan pengajian di tempat dia. Waktu Bikers Dakwah, cuman nggak sempat ketemu. Waktu minggu lalu yang doa bersama Palestina. Oh ya udah. Sempat mau janjian tapi nggak. Kayaknya ini ya kalau kata Renosi mungkin dia kumpul lagi sama teman Yang lama, yang lama, jadi dia kenal lagi. Kalau Cek. itu kayak gitu jadinya. Adikku Kak, itu adikku juga punya adik kandung, bapaknya anak-anak yang di rumah sakit. Dia tuh Kak bawah parah, lebih parah dari Alfi mungkin. Nah, apa yang bikin dia berubah? Dia pindah ke Jakarta. Jadi dia nggak boleh balik ke Jakarta. Dia harus pindah keluar. Benar, semenjak
adikku aku ajak kerja sama aku, udah sampai sekarang udah 5 tahun stop. Dulu parah Kak, apa dijual rumah, apa TV dijual, motor dijual. Ya tapi itu mungkin sebagai sama ya satu kajian Teman-teman. Isbella sekedar mungkin support kita di Isbella. Ya buat Ibel aku berharap apa ya? Enggak berharap sih, karena dia juga sudah menjadi sosok ibu yang kuat buat anak-anak. Aku yakin dia bisa lewatin semua ini dengan baik, dengan happy, karena ya apa ya, apapun yang Ibel ambil keputusannya aku sangat mendukung. Itu pun pasti keputusan yang buat dia happy nanti, karena dia harus bahagia biar anak-anaknya juga bahagia. Sempat kaget nggak sih ternyata Kak Amar kambuh lagi ya, terpapar lagi. Apa aku sih nggak nyangka bisa ketangkep lagi. Aku pikir udah berubah gitu loh Kak, tapi yang nggak tahu ya, namanya manusia kan ujiannya banyak. Mungkin beliau apa saat keluar kembali ke lingkungannya, kan kita nggak tahu tuh faktor apa yang memicu. Sempat ada kabar mau gabung ke Baca Dakwah awal dari Iya, sempat kemarin itu waktu ada doa bersama Palestina yang Bakers Dakwah itu, Ahmad Zoni sempat mau datang janjian sama Alfi. Cuman kayaknya berhalangan deh, dia salah lokasi waktu itu. Datang tapi salah lokasi. mungkin Kak Alfi gimana, ada respon dari tapi pas mengetahui temannya juga akhirnya tertangkap lagi gitu. Alfi cuman kemarin langsung telepon. Saya ngelihat Lembe Turah, udah gitu aja. Aku lihat masuk. Melihat Ibel gimana sih Kak sebagai teman kan dia udah lagi proses Terakhir ketemu ekspresinya gimana? Aku terakhir ketemu waktu nikahan Adiba, ketemu di situ sama Ibel. Aku lihat sih dia ya, alhamdulillah dia happy. Cuma kita nggak tahu ya gimana dia sebenarnya, hatinya bagaimana, perasaannya bagaimana, emosinya bagaimana. Tapi pas ketemu di acara Adiba sih dia happy. Aku lihat dia apa kayak biasa aja, atau dia mau menutupi kesedihan juga aku nggak paham. sebenarnya Sehat. semenjak berita ini Nah setelah berita ini naik aku belum ketemu. Sempat menghubungi mungkin, Menghubungi nggak? takut ini ya pasti. Iya, aku mau nanya pun, dia semangat takut, aduh ini sensitif, jangan deh nanti aja. tapi di saat Amalnya tertangkap kan sekarang Ibel alhamdulillah bisa sering kajian segala macam ya untuk Ibel itu gimana sih mungkin Ya alhamdulillah positif kegiatan yang Ibu lakuin ya, bukan yang lari yang ke hal-hal yang nggak baik kan Kak, alhamdulillah. sebagai sesama perempuan dia supportnya apa sih Kak? Supportnya buat Ibel, ya aku pastinya mendoakan dia. Terus kita pun setiap ada kajian saling kabar-kabaran. Aku ada kajian apa, aku kabarin dia, begitupun sebaliknya. Biar dia tuh ada kesibukan aja yang positif. Bakal ada jadwal bareng lagi nih pengajar kapan kita? Nanti sore Oh, ada kajian. hari ini berarti. Ya, Kakak datang atau? aku belum bisa kan, aku sore ini harus check in di Brawijaya. Kasih Sama-sama. kemudian